Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan marah besar atas kasus pembunuhan seekor gajah Sumatera di Kabupaten Pelalawan Riau. Ia berjanji akan mengusut tuntas kasus itu. Heri mengatakan gajah dibunuh secara mengenaskan. Ya. Hingga kini Polda Riau masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku dengan melibatkan polisi kehutanan dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan fakta kedua gading gajah hilang yang menguatkan dugaan tindak pidana perburuan satwa dilindungi. Selain itu ditemukan juga 2 potongan logam proyektil peluru yang mengindikasikan gajah ditembak sebelum diambil gadingnya. Polda Riau tegaskan penyelidikan berbasis scientific crime investigation untuk memastikan seluruh proses berbasis bukti ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ekor gajah Sumatera ditemukan mati dalam kondisi tanpa kepala di konsesi hutan tanaman industri di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Apa saja yang sudah ditemukan polisi? Kami akan bahas bersama Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan. Selamat petang, Pak Kapolda. Assalamualaikum, selamat petang Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolda, sejauh ini penyelidikan seperti apa yang sudah dilakukan oleh polisi bersama pihak terkait, Pak? Ya, baik. Yang pertama tentunya sekali lagi saya mau menyampaikan keprihatinan dan duka yang sangat dalam atas kematian 1 ekor gajah liar yang berjenis laki-laki yang terjadi di Kecamatan Ukui, tepatnya di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan. Sudah 3 kali kita melakukan penanganan TKP, olah TKP. Yang pertama itu pada tanggal 2 Februari pada saat ditemukan pertama kali. Kemudian yang kedua, olah TKP dilanjutkan dengan upaya nekropsi. Nekropsi itu kayak otopsi, tapi untuk hewan, dilakukan bersama-sama dengan pihak BKSDA Kehutanan, dari Kepolisian Kehutanan, Polres Pelalawan, dan tentunya dari pihak perusahaan sendiri. Hasil olah TKP kemudian kita lakukan dengan pendekatan scientific crime investigation ini, itu didapatkan hasilnya bahwa ditemukan 2 proyektil atau anak peluru dari diameternya kurang lebih panjangnya 16,33 mm dan satu lagi serpihannya kurang lebih 6,99. Nah, kemudian olah TKP yang kedua dengan disertai dengan upaya nekropsi ini dilaporkan kepada saya. Kemudian saya kemarin pada tanggal 7 bersama-sama dengan teman-teman yang terkait tentunya dengan BKSDA turun untuk bersama-sama datang melakukan olah TKP ulang bagaimana dudukan tubuh mayat daripada gajah tersebut pada saat ditemukan. Kita sertakan dari pemerhati gajah yang punya pengalaman yang biasa mengetahui tentang karakter. Jadi olah TKP kemarin itu didapatkan kesimpulan awal. Yang pertama kita harus bisa mengetahui karakter gajah. Karakter gajah ini gajah jantan, di sana ditemukan bahwa ada 6 kumpulan gajah. Nah, gajah yang mati ini kebetulan kita menemukan ada tutupan atau namanya skolar yang biasa menempel di salah satu gajah betina. Yang ternyata menentukan bahwa gajah yang mati ini merupakan rombongan dari gajah tersebut, dari 6 kelompok tersebut, tapi dia biasanya di bagian belakang. Tapi Pak Kapolda, Pak Kapolda, tapi kalau misalnya dari temuan yang sudah dikumpulkan oleh polisi, sudah bisa dikerucutkankah untuk pelakunya seperti apa? Yang pertama, pelaku ini kan kalau kita kan ini kan hewan bukan seperti kita mengungkap kasus pembunuhan manusia yang merupakan makhluk sosial, dia punya relasi lingkungan sosialnya. Dia ini kan gajah liar. Yang bisa kita kerucutkan adalah bagaimana kita bisa menentukan aktivitas manusia yang ada di sekitar TKP tersebut. Artinya
dari kamera-kamera trap yang dipasang oleh pihak perusahaan, kita kumpulkan, kita analisa. Kemudian analisa yang lain adalah bagaimana seluruh saksi-saksi karyawan yang ada di sekitar yang bekerja di situ kita kumpulkan, karena untuk membawa potongan tubuh kepala 1/2/3 bagian itu kan besar. Berarti Kemudian ada untuk indikasi ini memotongnya juga kan sindikat membutuhkan korporasi waktu yang begitu lama. Pak? Dan pemotongan dari TKP itu, pemotongan itu rapi, berarti ini dipotong, kemungkinan dipotongnya dengan menggunakan alat sensor. Berarti Makanya kalau kami ada sampai potongan yang saat rapi ini seperti itu, ini sudah terencana dan juga Ya. sindikat atau bahkan bisa korporasi Pak? Kenapa Mbak? Kalau misalnya potongannya rapi, kemudian memang butuh effort lebih besar untuk membawa kepala gajah, bisa dibilang ini ulah sindikat atau bahkan korporasi? Bisa dikatakan ulah sindikat, karena untuk mobilisasi dari TKP ke jalan besar itu kan jauh, jalannya jalan perusahaan. Berarti portal-portal yang ada, siapa yang jaga, dan sampai saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 12 orang daripada masyarakat dan karyawan yang ada di lokasi tersebut. Oke, nah Pak Kapolda, tapi kalau dari kasus seperti ini, bagian apa yang diburu oleh pelaku sebenarnya? Tentunya gading, yang paling utama itu gading. Gading, dan kami juga melakukan metode penelusuran tadi secara CSI, kemudian kami secara induktif maupun deduktif. Tentunya untuk kegiatan-kegiatan bagaimana kita gunakan tekno intel, human intel juga kita lakukan berupaya, dan hasil-hasil pengungkapan beberapa tahun yang lalu tentunya kita akan kolaborasikan, mana tahu apakah ini perbuatan berulang yang dilakukan oleh sindikat atau perorangan, masih kita dalami Mbak. Oke Pak Kapolda, ini kita juga sedang menampilkan gambar seekor gajah yang dilingkari di bagian belalai hingga gading. Ini memang adalah bagian yang biasanya diburu oleh sindikat seperti ini Pak? Ya, bagian itu yang diambil. Jadi kalau lihat tubuh tersisa, itu kan proyektil yang kita dapat di tengkorak bagian belakangnya, bagian atas. Jadi yang saya lingkari itu, yang ada lingkaran itu yang diambil semuanya Mbak. Jadi kalau itu kan cukup berat Mbak, cukup berat dan butuh effort yang kalau pakai motor saya rasa tidak mungkin, pasti pakai mobil. Ya, dan kita masih telusuri, dan memang pada saat saya dan tim kemarin melakukan olah TKP di tempat tersebut untuk mencari jejak-jejak, apakah ada jejak bekas orang lewat atau jejak sepeda motor. Kita buka radius dari 100 meter, radius 200 meter, sampai 500 meter untuk menemukan jejak-jejak lainnya. Dan itu rapi, tidak ada bekas puntung rokok dan lain sebagainya. Kalau untuk 2 proyektil peluru yang juga ditemukan, itu bisa ditelusuri jenis senjatanya atau bahkan sampai kepemilikannya nggak Pak? Senjata sudah kita putuskan dari hasil laboratorium forensik bahwa yang dipakai itu adalah senjata rakitan. Karena dia tidak beralur. Senjata rakitan. Oke, kalau untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, koordinasi dari Polda dan BKSDA seperti apa Pak? Sampai saat ini kita koordinasi, memang di gajah-gajah liar itu dari BKSDA, dari Kementerian Kehutanan itu memasang solar untuk bisa GPS solar. Itu mereka bisa mengawasi pergerakan rombongan-rombongan gajah yang nanti apabila kalau mereka terusik, mereka mau memasuki lokasi-lokasi perumahan, itu bisa diantisipasi agar tidak rusak. Karena memang gajah kalau dia lewat satu tempat itu kembalinya pasti dia melewati tempat yang sama. Jadi kita sampai saat ini sudah melakukan kolaborasi, koordinasi, bukan saja ke Kementerian Kehutanan, tetapi dengan pihak perusahaan, terutama dari Arara sama PT RAPP yang ada di situ Mbak. Oke, tapi Pak, dalam waktu beberapa tahun terakhir, kita sebut saya 5 tahun terakhir, apakah sudah pernah ada kasus serupa juga Pak seperti ini? Ada 3 kasus. Yang pertama di Kabupaten Inhu, jadi sebelahan daripada Pelalawan.
itu tanggal 20 April. Kemudian yang kedua itu kasus Gajah Rahman. Nah ini sangat miris karena Gajah Rahman ini gajah jinak. Dia gajah yang ada di flying spot di Taman Nasional Tesonula itu tanggal 10 Januari tahun 2024 dan yang terakhir yang sekarang ini. Oke, tapi terungkap semua Pak yang 2 sebelumnya? Yang 3-tiganya belum terungkap, Mbak. Oke, baik. Pak Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan, terima kasih. Kalau begitu kami tunggu update-nya, penelusuran dari kasus seperti ini. Mohon doanya. Ya. Baik, mudah-mudahan ini terungkap ya Pak. Baik, terima kasih Pak Kapolda, sehat selalu.